Selamat pagi. Setelah selesai mengisi formulir Denver, telah membuat pengisian biodata, nama pemeriksa, tanggal lahir, tanggal lahir, menghitung umur, membuat garis umur, melakukan scoring untuk semua sektor sesuai garis umurnya. Kemudian sudah selesai melakukan interpretasi, sudah selesai membuat kesimpulan, maka jangan lupa mengisi tabel tes perilaku. Jadi tes perilaku ini dilakukan satu kali di setiap kedatangan. Kalau kedatangan pertama maka centanglah di bagian nomor 1. Kalau anak datang kedua kalinya, jadi kedatangan pertamanya itu masih di usia yang sama dengan kedatangan kedua dan ketiga. Jadi kedatangan kedua, misal anak usia 12 bulan, dia tidak boleh kedatangan kedua dan ketiga itu sudah 13 bulan. Harus di usia 12 bulannya itu juga. Namun biasanya anak kenapa dilakukan tes 2 kali dan ketiga kalinya? Karena jadi anak datang kedatangan kedua biasanya itu setelah beberapa hari atau maksimal 1-2 minggu setelah kedatangan pertama. Jadi usianya tidak boleh berubah menjadi 13 bulan jika kedatangan pertama usianya 12 bulan. Nah, kenapa sampai dites 3 kali? Biasanya ada faktor yang menghambat seperti anak sakit atau anak rewel atau anak belum makan gitu. Atau takut dengan pemeriksa atau lingkungan sekitar. Jadi harus dipulangkan dulu, istirahat dulu baru nanti beberapa hari kemudian datang kembali. Nah, pada bagian tes, kalau misalkan dia datang pertama kali, centang di kotak pertama. Kalau datang kedua kali, ambil lembar kertas yang baru, kemudian centang di bagian kedua. Kalau datang yang ketiga, ambil lagi lembar tes Denver yang baru, centang di bagian 3. Nah, kalau ada perilaku khusus pada anak seperti memukul dirinya sendiri, berputar-putar, berteriak-teriak, atau salto, atau ada perilaku aneh, centang ya. Kalau pada saat tes anak selalu patuh, centang selalu patuh. Kalau anak kurang patuh, kemudian ada laporan dari orang tua biasanya anak patuh, ya centang di bagian biasanya patuh. Kalau anak kadang-kadang saja patuhnya, kadang-kadang tidak, centang di bagian kadang-kadang patuh. Kalau anak tanggap dengan sekitarnya pada saat proses tes, maka centang di bagian tanggap. Kalau anak agak tidak tertarik saat tes, jadi dia terkecoh dengan suatu hal atau mainan, tapi masih mau dites, centang di bagian agak tidak tertarik. Kalau anak sangat tidak tertarik, jadi saat tes dia tidak mau sama sekali, dia hanya fokus dengan ibunya yang ada di luar atau ada mainannya sendiri, centang sangat tidak tertarik. Kalau anak tidak mengalami ketakutan saat tes, dia bisa dites dengan baik, centang bagian tidak. Kalau anak agak takut, entah takut dengan mainan ataupun pemeriksa, centang agak. Kalau anak sangat ketakutan, jadi hanya mau menempel dengan orang tuanya, centang sangat. Kalau perhatian anak saat tes itu cukup, centang di bagian cukup. Kalau anak agak terganggu, perhatiannya jadi teralihkan dengan mainan ataupun ada hal lain, centang agak terganggu. Kemudian kalau sangat terganggu artinya anak sama sekali tidak mau dilakukan tes, centang di bagian sangat terganggu. Hasil tes perilaku ini bisa menjadi acuan ataupun pertimbangan bagi tenaga medis lainnya, baik dokter anak ataupun dokter konsultan tumbuh kembang, untuk anak dilakukan tes berikutnya jika memang hasilnya yang nampak ada perilaku yang kurang sesuai. Ditambah lagi dengan kesimpulan dari pemeriksaan Denver yang hasilnya selalu suspek atau selalu unstable. Jadi bisa dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya gitu. Baik, peserta PKKT, jika ada pertanyaan kita bisa bahas di forum tatap muka melalui link Zoom yang sudah saya sharekan di grup WA. Terima kasih, selamat pagi.